Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasmawati dari kelas 224C Manajemen dengan NIM 220930811032. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan pajak penghasilan PPh pasal 26 dengan mata kuliah yaitu teori perpajakan. Baik, langsung saja. Di pajak penghasilan PPh pasal 26 merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak atau biasa disingkat dengan WP luar negeri atas penghasilan yang diperolehnya di Indonesia. PPh pasal 26 sering disebut sebagai pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia oleh orang asing. Definisi PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Selain bentuk usaha tetap atau biasa disingkat dengan BUT yang berada di Indonesia, PPh pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan pajak penghasilan. Adapun objek PPh pasal 26 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, antara lain yaitu yang pertama hadiah dan penghargaan, kemudian yang kedua bunga, dividen, royalti, premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang. Adapun yang ketiga yaitu biaya sewa dan pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta. Keempat, penghasilan dari pengalihan hak atas harta, dan yang kelima, penghasilan dari jasa atau pekerjaan bebas. Keenam, premi swab dan lindung nilai lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu keuntungan karena pembebasan utang. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir yaitu pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Nah, adapun tarif PPh pasal 26 umumnya adalah 20%. Tarif PPh pasal 26 umumnya adalah 20% dari penghasilan bruto. Namun, tarif ini dapat berbeda tergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B yang telah disepakati antara Indonesia dengan negara domisili WP luar negeri. Kemudian, perhitungan PPh pasal 26 berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilannya. Berikut beberapa contohnya yaitu hadiah dan penghargaan. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto hadiah dan penghargaan. Bunga, dividen, royalti, dan imbalan lainnya. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto. Biaya sewa dan pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto. Penghasilan dari pengalihan hak atas harta. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari keuntungan neto penghasilan dari pekerjaan bebas. PPh pasal 26 dihitung neto dengan tarif progresif sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan oleh pihak pembayar atau pemotong yang merupakan subjek pajak dalam negeri seperti perusahaan badan usaha tetap atau BUT, kantor perwakilan bentuk usaha lainnya atau BUL. Pemotongan PPh pasal 26 dilakukan saat pembayaran penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Bukti potong PPh pasal 26 harus diberikan kepada wajib pajak luar negeri sebagai pemotongan pajak. Penyetoran PPh pasal 26 yang telah dipotong oleh pemotong wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Penyetoran PPh pasal 26 dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau biasa disingkat dengan SSP. Kemudian pelaporan PPh pasal 26, pemotong PPh pasal 26 wajib melaporkan SPT masa PPh
Pasal 26 secara elektronik melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terutamanya pajak. Adapun sanksi yang terdapat bagi pemotong PPh pasal 26 yang tidak melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, sekian pemaparan materi dari saya terkait dengan pajak penghasilan atau PPh pasal 26. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.